Kan kita bisa ujikan itu. Misalnya, tiba-tiba Nasdem secara radikal mencalonkan Anies calon presiden 2024, Ahok adalah wakil presidennya tuh. Coba kita pikir, berhenti tuh bullying tuh. Untuk menghentikan bullying terhadap Anies, Rocky Gerung membuat asumsi bagaimana jika Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok. Irma Chaniago menyebut Rocky Gerung badut karena idenya yang tidak masuk akal. Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Disebut badut oleh Irma Chaniago, Rocky Gerung membalas dengan cara berkelas dan tidak terpancing, menunjukkan kedewasaan dalam berdebat. Dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Irma Chaniago menuding Rocky Gerung sebagai pengamat politik yang tidak fair karena mendukung Gerindra. Anda bukan siapa-siapa. Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Dituding sebagai pendukung Prabowo, Rocky Gerung menjelaskan motifnya beroposisi dengan Jokowi. Dia menilai rejim Jokowi penuh dengan kedunguan. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Beroposisi dengan motif membatalkan kedunguan rejim Jokowi, pernyataan Rocky Gerung membuat Irma Chaniago naik pitam dan memberikan reaksi yang keras. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita disaksikan jutaan masyarakat Indonesia. Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Bu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Bang Farid ngomong. Kita tahan dulu. Menyadari Irma Chaniago dan Boni Hargens ada dalam forum diskusi, Rocky Gerung memastikan waktunya berapa menit untuk bicara dan siap memberi subsidi. Giliran saya berapa menit ya? Pokoknya kalau habis saya bilang habis. Karena saya mau hitung berapa interupsi nanti. Mau saya subsidi aja. Oke, Saya boleh nanya Bung Rocky ya? bener kan saya bilang interupsi pertama silakan. Enggak, ini biar lurus. Dinilai tidak netral dalam memberi kritik, Rocky Gerung menjelaskan kepada Irma Chaniago dan Boni Hargens bahwa dia mengkritik orang yang suka klaim prestasi orang lain. Kalau dikatakan bahwa saya tidak netral itu karena saya tidak mengkritik
Prabowo. Saudara sendiri bilang Prabowo nggak punya prestasi. Ngapain saya kritik orang yang nggak punya prestasi? Jadi, dungu keberapa tuh? Tulis. Yang saya kritik adalah orang yang mengklaim prestasi orang tuh. Pak Jokowi banyak klaim prestasi orang, maka saya mesti kritik. Kan masuk akalnya begitu tuh. Jadi ini bermain-main di dalam retorik dan kita nggak mau diuji logiknya. Kalau dibilang netral, netral itu orang yang tidak diperintah oleh kekuasaan itu netral. Saya nggak diperintah siapa-siapa. Jadi suka-suka saya aja tuh, itu netral. Boni Hargens menyebut apa yang disampaikan Rocky Gerung menyesatkan. Rocky Gerung menanggapinya dengan cerdas dan memberikan klarifikasi yang tepat. Bukan netral itu bukan duduk di tengah, tapi di brief pikirannya tuh. Nggak begitu cara. Netral, salah kamu Rocky, salah. Ini filsafat apa Kamu ini? bukan lagi salah, kamu netral dungu itu. kamu mau tambah dungu. Silakan kalau mau tambah dungu. Tidak ada perkara dengan kekuatan luar. Saya luruskan. Netral itu tidak ada urusan dengan kekuatan luar yang mempengaruhi. Netral itu sebuah posisi otonom. Iya, begini meluruskan, Anda nggak punya kewajiban. Biarin aja kalau dia sesat. Saya kira memang saya sering menyesatkan, tapi saya membuat orang tersesat di jalan yang benar loh. Saya lanjut ya, dikit ya. Tak sanggup berargumen dengan Rocky Gerung, Irma Chaniago menggunakan cara lain untuk menghentikannya. Namun Rocky Gerung tetap tidak terpengaruh. Ya, Oke, Rocky interupsi Gerung, kedua, silahkan. Rocky Gerung, saya ingin sampaikan satu hal ya. Rocky Gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Al-Quran loh, Agim. Al-Quran itu dikatakan fiksi loh oleh dia. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya. Jangan dipercaya omongannya. Saya dulu bilang kitab suci fiksi, saya nggak bilang Al-Quran. Ini kedunguan kedua nih. Tadi Menurut Irma, apa yang disampaikan Rocky Gerung dalam forum ILC tidak elok sebagai seorang akademisi dan pengamat. Rocky Gerung menjawab bahwa dia hanya menyampaikan fakta dan kebenaran. Saya mau tanya, disiplin ilmunya apa sih sebenarnya gitu? Kok kayaknya semua bisa dia komentari seenak-enak udelnya ngomong di ILC ini dari saya pertama kali nonton, tapi nggak ada satupun yang menurut saya beliau ini lakukan secara fair. Anda sebagai pengamat harusnya berdiri di tengah. Nggak pas Anda berkomentar seperti itu. Karena yang Anda lakukan adalah provokasi. yang benar? Ya yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh enggak. Oh, oke. Enggak. Maaf ya. Irma meminta Rocky Gerung untuk fair terhadap Jokowi. Jika salah, kritik, jika benar, apresiasi. Rocky Gerung menjawab bahwa dia akan selalu kritis terhadap kebijakan yang tidak tepat. Ketika Jokowi melakukan kebaikan, maka seharusnya Bapak memberikan supporting dan Bapak beri apresiasi. Dan ketika Pak Jokowi melakukan kesalahan, Bapak boleh melakukan kritisi. Tapi Bapak nggak pernah lakukan itu. Yang Bapak lakukan selama pemerintahan Jokowi, Bapak selalu membuli Pak Jokowi. Saya menunggu sesuatu untuk saya pujikan pada Pak Jokowi, tapi belum ada itu. Thanks. Karena apa? Karena Jokowi nggak perlu orang seperti Bapak. Untuk apa Pak Jokowi panggil-panggil Bapak? Karena orang seperti Bapak tidak memberi masukan, tapi memprovokasi.